Selamat pagi adik-adik. Wah, puji Tuhan ya, hari ini boleh kembali kita sama-sama berkumpul untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Nah, adik-adik penuh dengan sukacita? Kak Ruth percaya pasti semua yang ada di sini yang mengikuti ibadah penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk pujikan satu lagu, yaitu Sungai Sukacitamu. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk minta bimbingan Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan, mulai dari kami bangun tidur tadi hingga saat ini kami duduk, untuk kami di sini Tuhan sama-sama boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan kiranya boleh berkati kami semua yang mengikuti ibadah kami hari ini Tuhan, mulai dari kakak-kakak layan, juga adik-adik layan semua ya Tuhan, yang mengikutinya. Tuhan kiranya boleh hadir di dekat kami untuk membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami mau undang Tuhan Yesus ada berada di dekat kami Tuhan, untuk menyertai dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang disiapkan Alkitabnya, kita mau baca Mazmur Pujian yang terambil dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Yang sudah ketemu boleh bangkit berdiri dan dibaca bersama-sama dengan Kak Ruth ya. Oke adik-adik, nah sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ya adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya dengan Kak Ina, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat untuk bersama-sama mengikuti ibadah IHMPA melalui YouTube. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ina. Berkati kami semua ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Alkitabnya disiapkan karena kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 10. Kak Ina ulangi, kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 10. Kak Ina akan membacakan untuk kita semua. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini?
supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Haleluya. Adik-adik, Kak Ina mau tanya nih. Adik-adik pernah tidak merasa takut? Misalnya, takut kegelapan. Karena kan kalau di kegelapan mungkin adik-adik takut melihat hal-hal yang seram. Atau adik-adik takut ketika disuntik. Sampai-sampai ketika adik-adik mau disuntik, adik-adik malah menangis. Ya karena mungkin adik-adik takut kesakitan. Atau kalau di masa sekarang adik-adik ada yang pernah terkena COVID, ada yang pernah sakit karena COVID. Kalau pernah pasti adik-adik tidak mau lagi kan dan takut terkena COVID. Tetapi adik-adik, ketika kita merasa takut, ketika adik-adik takut, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus melawan rasa ketakutan itu, dan terlebih lagi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik. Nah, sama seperti bacaan kita pada hari ini yang mengisahkan tentang bangsa Israel yang pada saat itu mereka juga sedang ketakutan. Kira-kira apa penyebab mereka ketakutan ya? Karena mereka mendengar laporan dari para pengintai mengenai orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Adik-adik, ketika bangsa Israel tiba di gurun Paran, Tuhan Yesus memerintahkan Musa untuk mengutus 12 pengintai untuk mencari informasi dan menyelidiki keadaan dan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Tugas dari 12 pengintai ini ialah mengamati keadaan negeri Kanaan. Apakah baik atau buruk negeri itu? Apakah subur atau tandus tanahnya? Apakah penduduknya banyak atau sedikit? Apakah mereka galak-galak atau ramah? Dan masih banyak lagi. Para 12 pengintai ini mengamati tanah Kanaan selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari, mereka mengintai negeri Kanaan dan kemudian mereka kembali kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel dengan membawa laporan. Nah, laporannya ialah bahwa negeri itu memang berlimpah susu dan madu. Hanya saja orang-orang yang tinggal di sana jauh lebih kuat dan lebih gagah, besar dan tinggi perawakannya daripada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel diperhadapkan dengan orang-orang Kanaan, pasti yang terjadi ialah mereka akan kalah. Dari postur tubuh saja sudah kalah,
Apalagi kalau mereka harus melawan orang-orang Kanaan yang badannya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, yang lebih gagah daripada orang-orang Israel. Maka dari itu adik-adik, laporan dari 12 pengintai itulah yang membuat bangsa Israel ini menjadi takut. Karena ada 10 pengintai yang menyampaikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel untuk tidak maju menduduki tanah Kanaan. Mereka memilih lebih baik kembali ke Mesir. Walaupun di Mesir mereka hidupnya menderita dan sengsara, serta susah. Yang penting mereka tidak mati sia-sia. Tetapi adik-adik, ada 2 pengintai yang melakukan sebuah tindakan demi bangsa Israel. 2 pengintai itu ialah Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb memiliki hal yang berbeda dari keputusan 10 pengintai yang akan kembali ke Mesir. Tindakan yang dilakukan Yosua dan Kaleb ialah mereka mengoyakkan pakaian mereka. Adik-adik tahu tidak arti dari mengoyakkan pakaian? Jadi, mengoyakkan pakaian adalah sebagai tanda bahwa Yosua dan Kaleb itu mereka sungguh-sungguh sedih melihat perilaku orang Israel yang lebih takut kepada manusia daripada percaya terhadap penyertaan Tuhan. Padahal, sejak bangsa Israel keluar dari negeri Mesir sampai mereka tiba di Gurun Paran pada saat itu, Tuhanlah yang menyertai bangsa Israel. Untuk itulah, setelah Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya, mereka mengatakan dan mengajak orang Israel untuk bangsa Israel jangan takut kepada orang Kanaan dan jangan memberontak kepada Tuhan. Melainkan bangsa Israel harus percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada untuk mereka dimanapun mereka berada. Karena Tuhanlah yang sudah berjanji akan menyertai bangsa Israel sampai bangsa Israel masuk dan mendiami tanah Kanaan. Tugas bangsa Israel adalah percaya pada penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita untuk yang pertama, adik-adik harus berani menyampaikan hal-hal apa saja yang membuat adik-adik ketakutan. Lalu, jika adik-adik sedang merasa takut, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta keberanian kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga dapat menceritakan hal-hal apa saja yang membuat adik-adik takut kepada papa dan mama, agar papa dan mama dapat membantu adik-adik mengatasi rasa takut adik-adik. Misalnya, contoh ya, kalau adik-adik takut disuntik karena sakit, maka adik-adik harus apa? Adik-adik harus menjaga kesehatan agar tidak sakit, agar tidak disuntik. Nah, yang kedua, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita untuk bersikap berani seperti yang dilakukan oleh 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, mengapa Yosua dan Kaleb berani? Ada yang tahu? Ya, karena Yosua dan Kaleb itu sungguh-sungguh percaya kepada penyertaan Tuhan. Adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik. Tuhan Yesus selalu beserta adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dan yang terakhir, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita, jika kita melihat ada teman-teman kita yang sedang takut, maka kita harus berani, kita harus dapat menguatkan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb dengan berkata, "Jangan takut, Tuhan menyertai kamu." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang Kak Ina sampaikan kepada adik-adik semua dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, dalam doa ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk para pemimpin, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini, agar dapat mengatur bangsa ini dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mama papa. Kiranya Tuhan selalu menjaga mereka, menyertai mereka, memberikan kesehatan, menjauhkan dari segala mara bahaya penyakit. Berkati setiap pekerjaan mama papa, kiranya Tuhan selalu melancarkan setiap berkat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya ya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kiranya Engkau menyembuhkan lewat obat-obatan, makan dan minuman. Biarlah teman-teman kami boleh dapat melakukan aktivitas dengan normal. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan dan berdoa untuk kakak layan kami dalam setiap pekerjaan mereka dan aktivitasnya sehari-hari. Juga Tuhan kiranya menyertai mereka. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, memberikan kesehatan untuk kakak layan kami. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik layan yang pada saat ini dalam sekolahnya, dalam setiap ujian ataupun pelajaran. Juga Tuhan kiranya menyertai mereka, memampukan mereka untuk dapat bersekolah dengan baik. Dan kiranya ya Tuhan, masa depan mereka yang indah ada di tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga kehidupan kami, Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Seluruh doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.